Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang hadis-hadis bermasalah mengenai bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita maklum bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang derajatnya sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, lemah, dan ada yang maudhu' atau palsu. Di antara hadis-hadis yang tersebar di tengah-tengah manusia, tersebar di tengah-tengah umat Islam, yang derajatnya lemah atau dalam kata lain bermasalah adalah hadis yang populer, awwalu syahri ramadhana rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itskum minan nar. Hadis ini populer di tengah-tengah masyarakat, bahkan sebahagian para muballigh, para da'i, para ustaz menyampaikan hadis ini kepada jamaah ketika di bulan Ramadan atau menjelang datangnya bulan Ramadan. Ternyata hadis ini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, hadis ini adalah lemah atau dhaif. Artinya hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum di dalam menetapkan halal dan haram, dan tidak bisa dijadikan dasar hukum di dalam bertauhid. Kenapa hadis ini dinilai lemah oleh ulama-ulama hadis, oleh kritikus hadis? Karena dalam sanad hadis ini atau orang-orang yang ikut dalam meriwayatkan hadis ini ada yang bernama Salam bin Sawwar. Salam bin Sawwar ini dinilai oleh para kritikus hadis sebagai mungkirul hadis. Artinya orang yang hadisnya diingkari atau tidak bisa dipedomani. Kemudian dalam rangkaian sanadnya ada seorang yang bernama Maslamah bin Ashad. Maslamah bin Ashad ini dinilai oleh kritikus hadis sebagai penilaian matruks. Artinya hadis-hadisnya ditinggalkan, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Ini hadis yang pertama yang dinilai bermasalah oleh para ulama kritikus hadis. Yang kedua, as-shaimin dan as-shaimat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ada ungkapan yang sering kita dengar, terutama di kalangan ulama-ulama sufi. Mereka mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna la nasba'. Kami ini sekelompok orang yang kami tidak makan kecuali setelah lapar, dan kami akan berhenti makan, dan kami akan berhenti makan sebelum kami kenyang. Hadis ini populer disampaikan di tengah-tengah masyarakat dalam kitab-kitab hadis seperti yang dituliskan oleh almarhum Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub dalam bukunya Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadan. Beliau menyatakan bahwa setelah dicek dalam kitab-kitab hadis, ini tidak ditemukan. Ternyata ada di dalam satu buku yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, kitab yang bernama Rahmatun fit Tibbi wal Hikmah, bahwa kalimat ini ditemukan di sana. Dan hadis ini oleh Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani disebutkan juga dalam kitab Madarikus Su'ud, yang tentunya beliau pun tidak menyatakan ini hadis, hanya sekedar perkataan al-hikmah di dalam menjaga kesehatan
jangan sampai kita berlebih-lebihan makan, dan kalau bisa berhentilah makan sebelum kenyang. Kemudian yang ketiga yang biasa kita dengar di tengah-tengah masyarakat adalah lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau anna sanata kullaha Ramadan. Kalau umatku tahu fadilah di bulan Ramadan, maka mereka akan meminta, mencita semua tahun itu adalah Ramadan. Hadis ini ada dalam kitab Durratun Nasihin, dan hadis ini bermasalah dalam artian tidak bisa dijadikan sebagai pedoman, karena dalam sanad atau rawi hadis ini ada Jarir bin Ayyub Al-Bajali. Ini dinilai sebagai pemalsu hadis atau matruks atau mungkar, sehingga walaupun maknanya benar bahwa umat Islam sangat ingin setiap bulan itu adalah Ramadan karena keberkahan yang ada di bulan Ramadan, tapi menurut para ulama hadis bahwa kalimat-kalimat ini tidak pernah keluar atau tidak pernah diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ada ungkapan atau kalimat naumus shaim ibadah wa sumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'auhu mustajab. Ada yang mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah, diamnya tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya mustajab. Ini juga tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Artinya tidak ditemukan dalam kitab hadis yang sahih. Ini dituliskan Imam Suyuti, dan Imam Suyuti menilainya lemah, artinya dhaif. Kenapa? Karena dalam sanad hadisnya ada yang bernama Abdul Malik bin Umar. Dia ini dhaifun, artinya hafalannya lemah, tidak kuat, dan tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Begitu juga dalam sanad hadis ini ada Sulaiman bin Amr an-Nakhai. Beliau ini dinilai pendusta, pemalsu hadis. Oleh karena itu, walaupun mungkin doa orang yang puasa itu mustajab, tapi bukan berdasarkan hadis ini atau ungkapan ini, ada hadis-hadis yang lain yang lebih sahih dan lebih kuat. Kemudian yang kelima, ada yang sering kita dengar juga, syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard wa la yarfa'u ilallah illa bisakatil fitri. Ibadah di bulan Ramadan ini katanya tergantung-gantung di antara langit dan bumi, tidak diangkat kepada Allah sampai dibayar zakat fitrah. Memang betul zakat fitrah itu wajib, betul ibadah kita saling terkait, tapi kalau ini dikatakan hadis Nabi, ini juga tidak disetujui atau tidak diakui oleh para ulama hadis. Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan kalimat ini dalam kitabnya Jami' As-Shaghir, dan beliau menilai hadisnya dhaif karena ada seorang yang bernama Muhammad bin Ubaid Al-Basri, ini majhul, artinya tidak diketahui siapa dia, bagaimana kepribadiannya, apakah dia jujur atau pendusta, apakah kuat hafalannya atau tidak. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga kemurnian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis palsu, dari hadis-hadis mungkar, dari hadis-hadis yang tidak benar. Kalaupun ada hadis-hadis dhaif, itu hanya kita gunakan untuk fadilah amal saja, fadailul a'mal, bukan sebagai pegangan dalam tauhid atau menghalalkan yang haram dari ajaran agama Islam. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan singkat ini berguna bagi kita kaum muslimin dan muslimat, khususnya as-shaimin dan as-shaimat dalam bidang kajian ilmu hadis. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qariba wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.